Pernah nggak sih kalian nonton film horor sendirian terus tiba-tiba ngerasa kayak ada yang merhatiin? Santai saja, itu bukan hantu. Cuma ketakutan kalian sendiri yang mulai berhalusinasi. Hari ini kita mau bahas 5 rekomendasi film horor misteri yang lagi trending di Netflix bulan April. Oke, seperti biasa sebelum mulai pembahasannya, untuk menghindari kengerian yang berlebih kayak tagihan pay later yang udah jatuh tempo, maka dari itu disarankan untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, kalau sudah, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Vad skulle det vara med dig? Alicia! It's a game. Pappa, kan jag komma hit? Så att hon har varit med om en hel del saker som påverkar henne än idag. Hon är mäckig. The Glass Dome. Pertama, kita ke Swedia dengan The Glass Dome. Ceritanya tentang Leila Ness, seorang kriminolog yang pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama buat bantuin nyelidikin kasus pembunuhan remaja. Awalnya semua kelihatan normal, tapi makin dia gali kasusnya, makin banyak rahasia kelam dari warga yang kebuka. Dari skandal keluarga, pengkhianatan, sampai kejadian masa lalu yang sengaja dikubur. Film ini slow burn banget, penuh suasana mencekam, dan ngebangun ketakutan dari rasa curiga. Bukan horor hantu-hantuan, tapi lebih ke horor sosial dan psikologis. Spårlöst försvunnen. Alicia matchar mallen. 여중생 하나가 실종됐어요. 신아영이라고. 큰일을 이건 개시야. Revelations. Berikutnya, Revelations dari Korea Selatan. Di sini kita ngikutin Sung Min Chan, pendeta muda yang tiba-tiba merasa dapat wahyu dari Tuhan. Nah, loh. Dia yakin banget kalau Kwon Yang Rae, mantan narapidana, bertanggung jawab atas hilangnya seorang anak kecil. Masalahnya, nggak ada bukti nyata, semuanya cuma ada di kepalanya sendiri. Di sisi lain, ada detektif Lee Yeon Hui yang ikut nyelidikin kasus ini sambil berusaha berdamai sama trauma masa lalunya. Film ini ngebahas soal gimana iman bisa berubah jadi obsesi, lambat, gelap, dan penuh tekanan psikologis. Endingnya, bikin kita diem sambil mikir. Ternyata manusia segelap ini ya kalau dibutakan oleh keyakinan. 큰일을 저질러 버렸습니다. You're a good dad, a great dad. Look at me now! Adolescence. Di Adolescence kita ngikutin kisah Jamie Miller, anak 13 tahun biasa, yang tiba-tiba saja jadi tersangka utama kasus pembunuhan temannya sendiri. Sekolah jadi medan perang, sosial media kayak neraka kecil, dan orang-orang di sekitarnya malah lebih sering ngehakimi daripada ngebantu. Pertanyaannya, Jamie ini korban atau dia beneran pelakunya? Adolescence berani ngebuka sisi kelam dunia remaja sekarang. Gimana sosial media bisa ngangkat seseorang atau ngubur dia hidup-hidup. Di sini, like sama komentar bisa nentuin hidup mati. Dan yang serem, kadang kita nggak sadar anak-anak sekecil Jamie udah hidup di tekanan yang luar biasa. Series ini cocok banget buat kalian yang suka drama psikologis, misteri, dan cerita yang mind-blowing. Nggak ada karakter yang 100% baik atau jahat, semua abu-abu. Dan plot twistnya dijamin bikin kalian mikir, siapa sebenarnya monster di cerita ini? Jamie atau kita semua?
know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other's Crazy. friends then. What your brain tells you to do when you're a kid. My son, Elmer. It's the last thing I'll ask of you. Where it came in quite handy. The Gardener. Next, kita masuk ke film horor misteri dari Spanyol yang judulnya The Gardener. Buat yang mikir tukang kebun itu kerjanya cuma nyiramin tanaman, sini merapat. Di film ini tukang kebunnya punya kerjaan sampingan, jadi pembunuh bayaran. Tokoh utamanya Elmer, anak muda pendiam yang kerja di pusat kebun milik keluarganya. Tapi, di balik tampangnya yang kalem, dia sebenarnya sudah dididik dari kecil buat ngejalanin bisnis pembunuhan keluarga mereka. Dan yang jadi bosnya, bukan bapaknya, bukan juga orang dari luar, tapi ibunya sendiri, Lacina Jurado. Hidup Elmer lurus-lurus aja, sampai dia dapat misi buat ngelakuin eksekusi ke cewek muda bernama Violeta. Tapi masalahnya, dia malah jatuh cinta. Mulai dari sini dilema gede banget antara nurut sama ibunya dan tetap hidup dalam hidup yang berdarah-darah, atau ngejar cinta dan ngelawan nasib yang sudah dipilih buat dia dari kecil. Endingnya nggak semua orang siap. Karena di dunia The Gardener, pilihan kamu bukan antara baik atau buruk, tapi antara mati atau kehilangan diri sendiri. My son, Elmer. From a very young age, he developed. Why? Why are you doing this to me? A gardener never reveals his secrets. We'd like to welcome you. Son. She was just a bit odd. Black Mirror Season 7. Next, kita pindah dulu ke serial yang sudah legend banget nih, yaitu Black Mirror Season 7. Yang kali ini lebih dark, lebih creepy, dan pastinya lebih bikin mikir keras. Buat yang belum tahu, Black Mirror itu kumpulan cerita-cerita pendek bertema horor, thriller, sama teknologi masa depan yang kadang bikin kita nanya ke diri sendiri. Wah, gila sih, dunia bisa kayak gini. Mulai dari cerita tentang AI yang ngambil alih hidup manusia, sampai kisah misteri tentang orang-orang yang kayaknya hidup di dunia yang sebenarnya udah nggak nyata. Yang paling keren, setiap episode itu berdiri sendiri. Jadi, kamu nggak perlu nonton dari awal musim 1. Langsung loncat ke season 7 juga aman banget. Nggak cuma serem, banyak juga momen yang nyentil soal gimana kita hidup di dunia serba digital sekarang ini. Pokoknya, abis nonton, rasanya kayak pengen uninstall semua aplikasi terus pindah ke hutan deh. It's a game. Itu dia 5 film horor misteri yang lagi trending di Netflix bulan April 2025. Dari yang penuh ketegangan sampai yang bikin otak mikir keras, semuanya punya daya tarik masing-masing. Kalau kalian suka dengan suasana mencekam, plot twist yang tak terduga, dan tentu saja misteri yang bikin penasaran, pastikan untuk nonton salah satunya, atau bahkan semuanya. Film mana yang paling pengen kalian tonton? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar beranda kalian gak dipenuhi dengan konten mukbang sama masak-masak doang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!